Hello guys, jadi di video kali ini saya akan kasih kalian racikan PC dari Tokopedia. Ini buat live streaming, editing, dan gaming ya. Jadi buat kalian yang pengen jadi live streamer, simak terus video ini sampai habis. Intro. Hello guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini saya akan kasih kalian racikan PC nggak full set. Ini budgetnya sekitar 7 jutaan. Ini bisa buat gaming, editing, live streaming, recording. Jadi saya yakin banget ini udah bisa libas itu semua. Dan sekali lagi, buat kalian yang budgetnya mungkin di bawah 7 jutaan tapi pengen rakit PC, kalian tinggal nunggu aja video-video selanjutnya. Saya akan buatin racikan-racikan PC murah atau mungkin yang mahal ya. Jadi tunggu aja. Jadi yang pertama itu kita pakai prosesor Intel Core i3 generasi terbaru nih. Dia udah 4 core 8 thread. Frekuensi dasarnya bisa sampai 3,7, habis itu bisa di speed sampai 4,4 GHz ya. Menurut saya dengan harga 1,3 juta 4 core 8 thread Intel udah oke sih. Dia soketnya LGA 1200, berarti pakai motherboardnya 1200. Untuk harddisk kita pakai 500 GB dari Seagate ya. Ini kondisinya bekas, tapi ini udah kondisinya udah laris banget. Dijualnya stoknya ada 998,4 ribu nih, saya nggak ngerti. Tapi balik lagi ke kalian, kalau saran saya harddisk itu tergantung dari kalian. Mau beli 1 tera atau 500 GB terserah. Lanjut, untuk booting saya selalu nyarin pakai SSD lah. Masa iya masih mau pakai harddisk buat booting gitu loh. Udah tahun 2021 guys. Jangan terlalu neken budget buat SSD. Kalau SSD saran saya wajib hukumnya. Jangan sampai enggak, kecuali emang budgetnya 500 ribu let's say, atau mungkin 1 juta, itu saya nggak rekomendasi SSD deh. Tapi pokoknya wajib SSD lah, jangan sampai enggak. Readnya sampai 550 MB per second, write-nya sampai 470 MB per second gitu loh. Ngapain lagi pakai harddisk? Dan untuk casing saya pakai yang 3 fan casing di sini, jadi buat airflow-nya di dalamnya lebih dingin, jadi kondisi motherboard kalian lebih awet, prosesor segala macam lebih awet. Tapi sekali lagi power supply-nya juga harus mantap jiwa. Untuk RAM di sini saya pakainya dari Tsunami 8 GB ya. Ini 2x4 berarti dual channel 3200 MHz, kondisinya baru ya. Harga 718.000. Untuk motherboard kita pakai H510M ya. Ini dari LGA-nya 1200, DDR4. Saya yakin udah bisa ya, LGA 1200 udah support generasi ke-10 ya. Jadi ini udah saya yakin banget, rekomendasi banget, dan support DDR4 max up to 3200 MHz. Ini saya yakin udah ada XMP yang buat overclock RAM-nya. Jadi menurut saya ini udah aman banget, nggak ada yang perlu untuk diraguin lagi, garansi 3 tahun, apalagi merek MSI kan, kalian udah tahu. Untuk motherboard ada 4 brand yang saya yakinin sangat amat untuk kalian belilah, aman lah. Kayak Asus, Astro, MSI, Gigabyte. Itu yang menurut saya aman untuk kalian beli. Selain itu juga aman, tapi 4 merek ini yang menurut saya paling jamin amannya gitu. Untuk VGA saya nggak bisa beli VGA baru karena saya udah cek itu harganya nggak make sense banget. Di Tokped, di Shopee, dimanapun tuh VGA baru menurut saya nggak worth it. Jadi saya ambil VGA bekas. Tips untuk beli VGA bekas tuh juga kamu harus hati-hati juga. Misal kayak dia udah ada kena jumper atau belum, apakah di baut-bautnya masih ada stikernya atau belum. Maksudnya tuh kayak apa ya, kayak stiker tempelannya gitu sih, bukan stiker sih, kayak udah bekas copotan atau mungkin bekas solderan juga apa belum. Habis itu kamu harus minta dia kirim buat video gitu, jangan sampai enggak. Pokoknya asalnya kan kamu beli VGA ini pakai duit gitu, dan kayak beli kucing dalam karung coy, bahaya. Beli karung dalam kucing, beli kucing dalam sawah. Jadi kalau buat beli VGA itu kamu harus tanya mendetail banget ya, jangan sampai enggak. Emang sih kita nggak munafik, kalau beli VGA tuh lebih nyamannya beli yang baru. Kenapa kalau beli yang baru? Karena posisinya kemungkinan garansinya klaimnya lebih gampang, lebih aman. Kemungkinan terjadinya kerusakan sangat amat tipis, apalagi sekali beli pembelian kan. Lanjut aja ya. Untuk power supply saya memiliki Corsair 450 watt yang udah bersertifikasi 80 plus bronze. Menurut saya dengan Intel Core i3 10105F ini, 10105F dengan GTX 1050 non TI ya, ini non TI sekali lagi. Jadi ini saya saranin
pakai yang 450 watt udah cukup, nggak bakal overload, nggak bakal meletup lah. Saya yakin PC kalian aman. Dan total semuanya di sini 7,5 juta, kalau kurang lebih. Ini saya nggak tahu ongkirnya berapa ya. Ini tergantung dari tempat kalian. Ini udah 7,5 juta, udah saya masukin ke keranjang semua. Tinggal kalian beli aja. Ini semua linknya akan saya taruh di deskripsi. Sebentar saya bookmark dulu biar nggak lupa. Ntar linknya akan saya taruh di deskripsi semuanya. Habis itu kalian tinggal beli aja. Tapi kalau saran saya, kalian analisa dulu juga apa yang menurut kalian pengen kalian ganti. Misalnya motherboard kalian hatinya mau pakai Asus ya pakai Asus, jangan pakai MSI. Pokoknya jangan ngikutin persis kayak punya saya juga gitu. Kalau kalian merasa nggak puas, kalau kalian merasa puas ya ikutin aja langsung. Saya yakin aman jalan gitu loh. Jadi sini pakai prosesor Intel Core i3 10105F, habis itu GT 1050, RAM-nya 8GB sih botak. Jadi di sini ini saya di sini 2 GB DDR5 ya. Ini kurang lebih racikan PC-nya sama kayak gini gitu. Saya nggak tahu dari segi RAM-nya. RAM-nya dia 16 GB guys, tapi kita punya RAM cuma 8 GB dual channel. Sebenarnya tuh kalau dari segi kebesaran mungkin 8 GB sama 16 GB. Dari segi multitaskingnya akan berbeda, tapi dari segi FPS trust me nggak bakal berbeda jauh. Saya yakin banget. Akan berbeda tapi nggak sampai yang gimana banget gitu loh. Saya nggak tahu ini game apa ya, ini CSGO bukan? Tapi saya yakin 100% ini bakal jalan gitu ya. Ini Rainbow, kita lihat GTA 5 aja. GTA 5 GTA 5 masih jalan di rata-rata 78 FPS ya. Ini GPU-nya 93%, CPU-nya 61%. Dia ambil di RAM. Jadi dia makan kerja GPU bon ya. CPU-nya 50% ini. Agak berat emang. Emang agak panas, sedikit panas lah, 57 derajat nih. Tapi dari segi gamenya playable banget guys. Saya nggak tahu ini setting rata kiri atau rata kanan ya, tadi saya nggak perhatiin ya. Valorant, karena saya tahu teman saya sebagian juga ada yang main Valorant. Dia tembus 130 FPS ya. Ini dia makan CPU bon ini. Lebih makan kerja prosesor ini, CPU bon ini. Valorant ya. Apalagi sih? Ini dia 8 juta. Ini 9,2 juta. Saya 7,5 juta. Tapi balik lagi guys. Beda orang, tapi bisa aja spesifikasi PC dia lebih bagus. Dia tapi power supply dia 500 watt kan. Saya cuma pakai 450 watt. Ya gitu sih, makanya saya selalu bilang beda-beda tipis guys. Makanya paling nggak beda jauh, semuanya sama kayak racikan PC saya gitu loh. 4 juta, 3 juta, 8 juta, 9 juta, 8 juta, 9 juta. Ini 6 juta nih. GTX 750 Ti itu. Dia 6 juta. Mungkin kalau saya pakai 750 Ti mungkin sekitaran 6 jutaan juga sama. Nggak bakal beda jauh, percaya sama saya. Ini juga paling juga sama. Ini sekitaran 7 jutaan saya yakin. Ini apa nih? Ini GTX 1050 Ti itu. Coba kita lihat gamingnya deh, habis itu udah deh. Gaming ya, habis gaming habis itu kita udahan ya guys ya. Tuh, ini 5 jutaan, ini 1 bulan lalu, tapi dia pakai GTX 250. Gitu. Kalau saran saya sih pakai GTX 1050 guys, tapi yang non Ti ya. Ini saya beli kondisi bekas guys. Udah lah, jadi GTA 4 juga pasti jalan sih. Ini game Dota 2 deh, terakhir. Dota 2 ya, ini saya mau pakai Dota 2 di sini. Bentar ya, Dota 2 ada nggak Dota? Kalau nggak ada Dota udah deh, saya udahin ya. Saya bacain lagi racikan visinya. Dota 2 lancar jaya. 70 FPS stackable, dia spam ravage nih, Tide Hunter. Udahlah ya, jadi menurut saya ini udah yakin banget gak ada sampai persoalan. Yang ini 1050 Ti jangan, 1050 Ti sama 1050 pasti beda. Udah jangan, udah pasti beda. Jadi ini racikan PC-nya saya bacain.
Harddisk Seagate 500 GB, power supply Corsair 450 watt 80 plus bronze, GTX 1050 VGA. Oke, pelan-pelan deh. Harddisk Seagate 500 GB, power supply 80 plus bronze 450 watt, VGA GTX 1050, Intel Core i3 10105F, motherboard H510M, RAM-nya 2x4 8 GB. Habis itu pakai casingnya micro ATX, ini GameMax ya. SSD RX7 240 GB ya. Jadi totalnya 7.500.000 rupiah ya. Jadi sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam teknologi dan semoga kalian sukses terus. Dan semoga panjang umur lah. Thank you, bye-bye.